Nah, mungkin video kali ini bakalan menjadi video terakhir dari artefak Aubet series, dan artefak ini banyak banget memberikan gambaran soal world building sebelum perang pembalasan berserta perspektif yang menarik. Jadi langsung aja kita mulai. 世界は謎だらけだね。Awal paragraf kedua dari Moonlit Offering Libation mengisahkan kelanjutan setelah terciptanya pakta antara manusia dengan bulan, dan tulisan kali ini memberikan sebuah jawaban kelanjutan dari artefak Freyr series soal upaya manusia untuk masuk ke tanah dewa. Disebutkan di sana bahwa jiwa tersesat yang mungkin merujuk kepada manusia akan dibawa ke Moon Gilded Halls. Tidak ada rujukan lain yang lebih pas untuk Moon Gilded Halls selain Lunar Palace. Nah, sebenarnya ini tidak ada masalah, hanya baru kepikiran aja kemanakah Lunar Palace saat ini, mengingat di Archon Quest Luna 4 tempo hari tidak ada menyebutkan tempat tersebut, pun menampilkannya. Bahkan tempat dikurungnya Dewi Bulan adalah penjara ciptaan Nibelung. Nah, kecurigaan saya saat ini ada dua. Penjara ciptaan Nibelung itu juga mengurung Lunar Palace bersamaan dengan Dewi Bulan, karena hanya pada tempat itu saja ketiga Dewi Bulan mampu berkumpul. Kecurigaan kedua adalah penciptaan penjara Dewi Bulan berdasarkan dari Lunar Palace. Nah, kemudian dari segi linguistik, kata gilded di sini berarti lapisan tipis dari emas, sehingga Lunar Palace kemungkinan adalah tempat yang dilapisi emas. Narasi ini sebuah konfirmasi bahwa bulan di Genshin seharusnya diasosiasikan dengan warna emas. Berdasarkan mitologi, umumnya bulan dan matahari itu digambarkan dengan warna emas atau perak. Apabila salah satunya emas, maka lainnya adalah perak. Sehingga untuk matahari sendiri di Genshin, kemungkinan akan mengambil aspek perak. Dan ini pun mirip dengan mitologi Finlandia yang emang sudah saya proposalkan bahkan sebelum Luna 1 menjadi acuan utama untuk Song of Welkin Moon. Lanjutan dari kalimatnya adalah sebuah kapal silver berlabuh pada pelabuhan Meropis. Kapal silver ini sendiri sudah terjawab pada pembedahan linguistik sebelumnya bahwa kapal ini mungkin adalah aspek yang dimiliki oleh matahari. Sehingga sesuai dengan arsip lama, Giant Silver Ship memiliki padanan kepada Silver Carriage dan atau Solar Chariot. Kemudian untuk pelabuhan Meropis sendiri sampai saat ini umumnya ditemukan pada arsip-arsip Fontaine, terutama Remuria. Akan tetapi, mengingat timeline waktu artefak ini terpaut era, yakni sebelum dan sesudah Funerary War, maka seharusnya tidak akan merujuk pada Remuria. Satu-satunya jawaban yang bisa saya pegang saat ini, pelabuhan Meropis adalah pelabuhan yang ada di Hyperborea. Kata Meropis muncul pada salah satu karya dari Yunani kuno sebagai salah satu pulau fiksi. Yunani kuno sendiri adalah salah satu bahasa utama yang digunakan pada Hyperborea. Bukan soal bahasa yang menjadikan saya mengatakan Meropis adalah pelabuhan di Hyperborea, melainkan sebuah plot terdapat pasukan yang dikatakan akan menyerang suatu tempat dan jumlahnya adalah 10 juta. Dan niat dari pasukan tempur tersebut adalah untuk menguasai Hyperborea. Kalimat berikutnya soal tanah atau surga yang memberikan anugerah kehidupan melalui aliran elemental sekarang terbuka bagi para manusia. Kalimat ini menurut saya menjadi salah satu kunci dosa para bulan terhadap Heavenly Principles. Ya, konteksnya memang tidak jelas jika hanya berdasarkan pada artefak ini. Akan tetapi, 5 tahun lalu melalui artefak Freyr series, tanah atau surga yang memberikan anugerah muncul pada kiasan berbeda. Disebutkan pada Tiara of Thunder, selain mempertanyakan kuasa dari langit, manusia di era tersebut juga mencoba memasuki Taman Dewa. Sehingga para malaikat marah di era tersebut. Dengan adanya kalimat sekarang terbuka bagi para manusia, maka dugaan saya ini merupakan salah satu momen juga yang ditunggu oleh para manusia. Sehingga pengharapannya terjadi sejak lama dan para bulan membuka pintu masuk ke Taman Dewa.
Selain itu, seperti yang saya tekankan pada video Aubade lainnya, Aubade series merupakan kepanjangan cerita yang terdapat pada Prayer series. Mencapai taman dewa pada kalimat sebelumnya sepertinya diperuntukkan untuk manusia agar bisa memberikan sebuah persembahan berupa nyanyian dan tarian kepada para dewi bulan. Selain itu, manusia juga dikatakan memuji Raja Perak. Nah sayangnya Raja Perak sendiri yang mungkin merupakan matahari, identitasnya sama sekali tidak disebutkan hingga akhir. Saya pribadi punya 2 kandidat untuk identitas Raja Perak. Yang pertama, Nibelung. Alasannya sederhana, karena pada mural dan catatan Hyperborea, hanya dia entitas yang memiliki kedudukan yang setara dengan para bulan. Kandidat kedua, pohon utama dari cabang Silper. Selain kemiripan dari segi warna, para Apostle of Hyperborea pergi ke berbagai penjuru Tivat yang secara kebetulan memiliki cabang pohon Silver. Kemudian narasi lanjutannya adalah perbedaan kontras antara Formidable Father dan Three Moons. Nah sebenarnya kalimat ini sendiri sudah diceritakan pada kisah karakter Zibai, tatkala Zibai menyadari satu hal setelah mendapatkan Moonwheel dari Istaroth, yakni bintang fajar itu kejam, sementara 3 bulan itu penyayang. Zibai sadar bahwa bintang fajar yang kejam adalah pilihan satu-satunya untuk menggantungkan takdir, akan tetapi dia tetap memihak bulan atau manusia. Karena Zibai menyadari itulah yang terbaik bagi para manusia. Pemujaan terhadap bulan sendiri tidak sebatas hanya pada Lunar Palace saja, seperti yang dinarasikan pada paragraf sebelumnya, melainkan juga terjadi di tanah rupanya. Sepertinya para apostol sendiri sudah membuka peradaban baru dan memiliki pemujaan yang selaras, tertuju hanya pada bulan. Pada Pindaknir atau Dragonspine, mereka menyampaikan puisi-puisi yang dihiasi mahkota laurel, semacam tanaman yang dilingkarkan hingga bentuknya seperti mahkota. Kemudian orang-orang Langgan mempersembahkan jade indah yang memiliki keindahan layaknya malam. Lalu di sisi lain, pada hutan suci Arkadia, orang-orangnya mengambil ranting emas dari pohon oak. Nah, artefak ini juga memastikan bahwa segala hal yang dilakukan merupakan keinginan untuk menentang langit. Perihal ini memberikan sebuah perspektif yang begitu unik dan tajam serta menjadi tanda tanya. Sebelum-sebelumnya saya mengatakan Langgang itu tidak bersalah karena orang-orangnya hanya terkena paku langit akibat berada pada jalur yang tidak tepat. Buktinya mereka tetap bisa mendirikan peradaban baru setelah selamat. Nah akan tetapi mereka dikatakan di artefak ini bersalah karena berpaling kepada bulan. Sehingga dugaan saya, manusia memang bukan tujuan utama dari HP menurunkan paku langit pada tempat spesifik, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan pohon silver. Tapi manusia terkena imbas dari aksi tersebut. Terlebih pada Wyvern Linnea, sepertinya Arkadia juga bernasib sama seperti Langgang dan Salpindaknir, yakni sama-sama dijatuhi paku langit. Paragraf penutup pada bagian goblet bisa dikatakan getir dan sangat dingin, karena di sana dikatakan, pada tanah yang dipilih oleh Lord of Eternal Heavens bagi para manusia, sinar bulan hanyalah sekedar cinta kasih. Dalam artian, sinar bulan yang dielu-elukan oleh umat manusia pada akhirnya tidak akan cukup untuk mengubah takdir mereka, dan jawaban yang telah mereka dapatkan bukan berarti akan menjadi pegangan untuk menentang langit. Kalimatnya disambung, menjelajah langit dilarang sehingga aksi mereka untuk memasuki tanah dewa sebelumnya sudah dikategorikan sebagai pelanggaran, dan setiap tanya yang berada di luar batas yang telah ditentukan hanya akan menghantarkan pada kehancuran. 2 kalimat tersebut sepertinya lahir pada hari setelah semuanya terjadi, karena pada paragraf sebelumnya dituliskan sebelum matahari terbit, artinya sebelum berganti hari. Namun soal ini masih perlu pendalaman karena seperti yang teman-teman tahu, peradaban seperti Langgang dan juga Pindaknir tidak mungkin bisa dibentuk hanya dalam satu malam. Sehingga satu-satunya hal yang mungkin bisa menjawabnya adalah matahari terbit di sini mungkin manifestasi bangunnya HP di era tersebut. Kemudian Pisces Goblet ditutup dengan kalimat bahwa sebuah pedang melintasi angkasa dan mengakhiri keabadian yang dimiliki oleh dunia. Keabadian tentu merujuk pada siklus abadi yang sudah cukup jelas. Tetapi untuk pedang melintasi angkasa mungkin perlu penjelasan proper agar teman-teman sepakat bahwa pedang di sini adalah paku langit. Saat ini memang belum ada sebuah arsip yang benar-benar khusus mengatakan The Vinyl adalah sebuah pedang atau menggunakan kiasan pedang. Tapi sebenarnya narasi ini juga hadir pada arsip lama di 1.6.
Pada Mitternach-Waltz, 2 dari 3 bulan yang ada itu dihancurkan oleh sebuah pedang yang merobek langit. Pada Moonlit Offering Silver Crown atau bagian Circlet of Logos dari Aubade menarasikan kalimat serupa bahwa 2 bulan telah hancur. Jadi pelakunya seharusnya adalah sama. Nah, dikatakan bahwa pertanyaan kepada langit akan mendatangkan kehancuran dan disambung dengan ancaman pedang yang melintasi angkasa Tivat. Peradaban yang kekeh mempertanyakan langit soal kuasa mereka tentu adalah Hyperborea. Dan pada artefak Finale of the Deep Galleries, Hyperborea sendiri dihancurkan oleh benda yang tidak lain dan tidak bukan adalah Divine Nail. Jadi itulah benang merah bahwa pedang di sini merupakan Divine Nail, sehingga saya pikir tidak ada jawaban lain selain aspek tersebut. Yang mungkin perlu jawaban untuk saat ini adalah panah yang ditinggalkan oleh Nibelung sebelum dia pergi dan dicuri oleh HP ketika kepergiannya. Satu-satunya yang bisa jadi jawaban saat ini adalah perbedaan sudut pandang. Penulis Himne Ujung Utara memandangnya sebagai sebuah panah, sedangkan pada artefak dan weapon memandangnya sebagai sebuah pedang. Pieces Moonlit Offering Silver Crown itu menceritakan soal aftermath dari Funerary War. 2 bulan telah hancur, dunia tidak lagi abadi, dan mereka yang masih memuja bulan menunggu hadirnya bulan baru. Kemudian hadir pula kalimat-kalimat yang sudah akrab dengan kita pada sekitaran 1 tahun terakhir, kalimat yang terdapat pada event Song of Welkin Moon. Bulan memang telah lama hilang, namun ada beberapa efek yang mereka tinggalkan, seperti lautan primordial yang masih beriak dengan gaya tarik bulan setiap tahunnya. Lagu yang ditenun oleh senar emas tidak pernah berhenti bernyanyi meskipun bintang perak telah tertutupi oleh debu. Cahaya bulan sejati tertutupi oleh langit palsu, tetapi pasang surut aliran waktu tetap menghubungkan dunia dengan cahaya bulan. Di atas itu puitis dan cukup sulit untuk diuraikan pada beberapa partnya. Akan tetapi senar emas yang tidak pernah berhenti bernyanyi, saya pikir merupakan manifestasi dari Kuvaki yang dialirkan oleh Columbina pada ujung aliran waktu. Sedangkan bintang perak itu mungkin merujuk pada Silver Carriage yang sudah tidak digunakan lagi karena fungsinya telah mati. Dan dikatakan cahaya bulan sejati tertutupi, tapi tetap terhubung, tentu sudah terjawab melalui Archon Quest Luna 4. Pada bagian penutup dari artefak, masih ada beberapa orang yang menyembah bulan, tapi untuk saat ini saya pikir hanya Frostmourne Science saja yang menjadi satu-satunya pihak tersebut. Mereka mengikuti jejak bintang, menuruni tangga yang tertidur lelap, yang mungkin merujuk pada Spiral Abyss. Mereka tersesat untuk mencari jawaban yang dicari. Mereka tidak lagi abadi, tetapi detak jantung tetap berdetak lemah tanpa henti. Dan tujuan mereka pada saat itu hanyalah satu, memberikan waktu terakhir untuk dipersembahkan kepada bulan. Dan dengan begitu berakhirlah narasi dari Aubade of the Morning Star and Moon. Artefak ini sendiri menceritakan lebih detail soal narasi lama, terutama tentang apa yang terjadi ketika siklus abadi terjadi, soal Taman Dewa, dan proses bagaimana manusia menyembah bulan. Apakah menjawab segala hal? Belum, tentu saja. Karena kayaknya masih ada narasi yang harusnya hadir, misalnya kenapa malaikat diam saja ketika manusia sudah melanggar batas, atau Raja Silver yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Prediksi saya, kemungkinan akan ada set artefak lagi yang akan memiliki relevansi dengan cerita ini. Karena umumnya, sebelum pergantian region, akan ada artefak yang menceritakan region selanjutnya. Misalnya Unfinished Reverie di akhir Fate Spontaine, atau Long Night Out di akhir Fates Natlan, yang berurutan menceritakan tentang Natlan dan juga Notcry. Nah, jika polanya tetap, maka akan ada artefak yang menceritakan soal Snesnaya, sehingga set artefak lainnya harusnya bisa diisi dengan lore yang relevan dengan cerita Aubade ini. Tapi, mari kita nantikan saja. Nah, apakah seri artefak Day Carved in the Wind akan dibahas? Kalau menimbang relevansi ceritanya yang hanya sekedar pendalaman pada keruntuhan Dekarabian, jujur saja saya pribadi berpikir akan skip dulu aja. Dan semoga akan ada arsip yang lebih relevan yang bisa kita bahas pada Luna 6. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung.
serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada Astra episode